Assalamualaikum. Hai remaja. Masih semangat menjadi remaja keren maksimal kan? Ketemu lagi sama Bunda di channel Curhat sama Bunda. Buat kamu yang masih semangat mendengarkan dan mendukung channel Curhat sama Bunda, terima kasih banget ya. Like, komen, subscribe kalian selalu Bunda tunggu. Kalau kalian merasa tema ini bermanfaat, share juga dong ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari channel ini. Baik, sekarang kita akan membahas masalah yang kedua ya, yang terkait dengan rendah diri. Sebetulnya setiap orang pasti pernah dan sering mengalami rasa rendah diri. Ada dua hal yang harus kita pahami dulu ya, yaitu inferiority complex dan inferiority feeling. Kalau inferiority complex itu gangguan mental karena rasa tidak percaya dirinya sudah membawa dia pada hal-hal yang destruktif atau merusak dan mengganggu banyak aspek. Kalau inferiority feeling atau minder, ini sebagian besar karena hal-hal yang berhubungan dengan fisik atau materi. Misalnya dia merasa tidak punya kelebihan, tidak cantik, tidak menarik, tidak dianggap gitu ya. Dan ini umum terjadi, bukan gangguan mental dan bukan gangguan patologis. Terus gimana cara mengatasi inferiority feeling? Pertama, coba pahami bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Bahkan bisa jadi yang kita anggap kekurangan justru bisa menjadi berkah loh. Misal komedian Pak Bolot, dia tidak perlu menjadi orang sempurna untuk sukses. Buktinya dia bisa sukses karena aksi kebolotannya. Jadi terima apa adanya dirimu. Temukan kelebihan-kelebihan kamu dan berusahalah untuk fokus pada kelebihan tersebut. Yang kedua, jangan berlebihan melakukan perbandingan sosial. Kalau membandingkan membuat kita termotivasi, silakan. Tapi kalau membuat kita jadi cemas dan inferior, maka stop. Jangan diteruskan. Jika melihat di medsos teman-teman kita banyak prestasi, mereka pamer banyak kekayaan dan segala macam, tapi itu membuat kita termotivasi belajar lebih serius agar ikut sukses, maka lanjutkan. Tapi jika melihat keberuntungan orang, kesuksesan orang membuat kamu merasa bahwa kok orang hidupnya sempurna, sedangkan aku hanya remahan rengginang, maka stop. Lebih baik kamu fokus pada kesibukan yang produktif dan berkualitas yang pada akhirnya membuat dirimu bangga pada diri sendiri. Yang ketiga, kontrol afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif untuk menegaskan, meneguhkan, sehingga sudut pandang kita menjadi lebih baik. Seringkali kan kita mengatakan hal-hal yang membuat kita semakin underestimate ya. Misal, kalau aku sih remahan rengginang, gak punya kelebihan, aku bodoh, gak cantik, gak menarik, gak ganteng. Hal ini akan membuat kita tidak semangat, membuat kita pada akhirnya benar-benar akan seperti itu. Ini sama seperti konsep law of attraction atau hukum tarik-menarik. Jika kita fokus pada hal-hal yang negatif, maka itulah yang akan terjadi. Sebaliknya, jika kita fokus pada hal-hal positif, itulah yang akan kamu alami. Maka sering-seringlah mengucapkan hal-hal positif bahwa kita bisa, kita baik, kita mampu, dan lain-lain. Yang keempat, relaksasi. Relaksasi ini sebenarnya banyak metodenya ya. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Tapi salah satunya adalah terkait dengan teknik napas dalam dan penerimaan diri. Contoh, teknik napas dalam, kalian pejamkan mata, ambil napas dalam, perlahan, dan buang. Lakukan beberapa kali sampai kamu merasa tenang dan fokus. Lalu pikirkan satu hal yang paling tidak kamu suka
dan paling tidak kamu terima tentang diri kamu. Rasakan rasa sedih dan tidak nyamannya. Lalu ucapkan, misal, saya memang tidak menerima kalau saya tidak pintar, tapi sekarang saya menerimanya. Saya menerimanya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada saya. Kemudian buka mata perlahan-lahan. Kamu pasti merasa akan lebih lega dan lebih plong sekarang, karena ada rasa syukur di dalamnya. Kata Allah, kalau kamu bersyukur, maka Dia akan menambah nikmatnya. Nah, setelah penerimaan diri ini sudah kamu lakukan, langkah selanjutnya untuk menjemput impian kamu adalah tetap berusaha mencapai apa yang kamu inginkan. Kalau kamu merasa tidak pintar, maka belajarlah lebih rajin dan lebih giat. Dengan penerimaan, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan, dan berusaha lebih keras, insya Allah kamu akan lebih mudah menjadi lebih pintar. Oke, nah sekarang kita akan membahas soal kantong kering nih. Ketika kamu masih remaja yang masih dibiayai orang tua, tentu sangat terkait dengan keuangan orang tua kalian ya. Tapi kamu juga bisa menjadi faktor penentunya loh. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan kalau terkait dengan kantong kering ini. Yang pertama, belajarlah memanage mana belanja yang penting dan tidak. Jangan belanja karena pengen, tapi karena butuh. Kalau kamu sadar termasuk makhluk yang lapar mata, jadi jangan sering-sering dong ke mall, lihat situs-situs belanja dan lain-lain. Yang kedua, menabunglah. Berapapun uang jajan kamu, berusahalah untuk menabung. Ini akan menyelamatkan kamu di saat-saat sulit. Yang sering terjadi kan berpoya-poya di awal bulan, namun keteteran ketika akhir bulan. Nah, ini akan membuat kamu terjerat dalam gali lubang tutup lubang, hutang sana sini. Bahaya kan? Yang ketiga, kamu juga bisa mencari tambahan tanpa harus mengganggu studi. Misalnya kamu memberi les mata pelajaran sehingga kamu mendapatkan uang tambahan. Atau ikut lomba, kalau kamu menang bisa mendapatkan uang. Kemudian kamu juga bisa jualan barang-barang kecilan atau hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman kamu atau menjadi reseller produk-produk tertentu. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kamu tidak mengganggu studi ya yang kamu lakukan tadi ya. Nah, gimana? Kamu sudah mendapat pencerahan belum? Semoga saja pembahasan kita tadi bisa membantu kamu dalam menghadapi proses kehidupan. Bertahanlah dan berjuanglah. Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidak tidur. Pada akhirnya, kamu akan memetik balasan yang indah. Oke, sekian dulu dari Bunda. Tetap semangat, menjadi remaja, keren maksimal. Assalamualaikum. Bye.